96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Sudah pukul 10:07 ya Dolor. Saatnya nih Dea berbincang-bincang dengan salah satu bintang tamu spesial dari KPU. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dea. Waduh, dengan Bapak Ervanuddin. Ya. Panggilnya gimana nih enaknya? Bapak, kakak, Mas? Mas aja kan. Mas aja ya. Biar awet lebih muda gitu. Biar lebih muda ya Pak. Membangun chemistry Walaupun juga usianya ya. sudah Bapak. Oh, sudah Bapak. Oke, Mas Ervanuddin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dea. Alhamdulillah. Semoga Mbak Dea juga baik ya. Juga Amin. para pendengar Tidar Sakti ya. PCTS Oke. ya. Ya, PCTS, betul. itu sehat selalu ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Oh, Mas ya. Boleh Pak, boleh Oh, lupa. Mas. Iya. Gimana perjalanan ke sininya, macet? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah lancar begitu. ya. Walaupun ada tersendat di sini kan ada perbaikan Oh, ada jalan perbaikan pinggir jalan. kan, ya, Oh perbaikan. ya, oke. Yang penting nyampe sininya. Nyampe sini, selamat. Selamat. Oke, Mas Ervan. Nah, ini apa sih yang sudah dipersiapkan KPU sejauh ini? Oke, jadi tahapan memang kita sudah mulai running ya, Oke, sudah running. Jadi tahapan kita sudah sampai di menerima pendaftaran bakal calon. Oke. Jadi mulai tanggal 1 kemarin sampai kemudian di tanggal 14. Kalau kita mengacu di PKPU itu adalah proses penerimaan dari pengajuan partai politik untuk mendaftarkan bakal calonnya. Oke. Jadi masih sampai di saat itu khusus di teknis ya, tapi yang di lain-lain misalnya di tahapan pemilih gitu. Sekarang kita sampai di tahapan DPSHP, daftar pemutakhiran pemilih hasil pemutakhiran perbaikan gitu, hasil perbaikan. Ya, mungkin deadline-nya nanti di tanggal 26 itu harus segera selesai untuk kemudian nanti setelah DPSHP itu akan ditetapkan DCT kita, daftar DPT ya, daftar pemilih tetap kita gitu. Jadi itu kurang lebih ada beberapa tahapan yang sangat krusial di KPU Kota Batu yang sedang dilaksanakan. Overall secara keseluruhan memang kurang lebih sama ya, mau di KPU Kota Batu, di KPU Kota Malang, KPU Provinsi, terlebih lagi di KPU RI. Saat ini sedang menerima pendaftaran itu. Oke, memang tema kita kali ini ya, Mas Ervan, penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Batu. Betul, ya. Betul. Jadi kita mempertanyakan seputar-putar penerimaan calon-calonnya ya. Boleh. Oke, untuk selanjutnya ini bagaimana sih proses penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Batu, Mas Ervan? Apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi sama bakal calon nih? Ya, tentu. Sebelum ke persyaratan calon, tentu ada hal yang harus dipenuhi dulu. Syarat pertama itu adalah diajukan oleh partai politik. Jadi tidak boleh kemudian calon, misalnya Mbak Dea ini kemudian ujuk-ujuk mau mencalonkan diri, atau Mbak Rafa ini tidak ada kendaraannya kemudian ujuk-ujuk ke KPU saya mau mendaftarkan sebagai calon ini, itu tidak bisa. Harus ada kendaraan dulu, diajukan oleh partai politik. Ya. Partai politiknya apa? Nah, kita secara nasional ada 18 partai politik ya. 18 partai politik. Nah, tinggal pilih saja, misalnya Mbak Dea mau mencalonkan dari kendaraan apa gitu, dari partai A, B, C, tinggal pilih saja. Syarat berikutnya, syarat kedua yaitu tidak boleh ada tiga kunci. Dicalonkan dari satu partai tidak boleh ganda. Tidak boleh ya. Kita nyalonkan dari partai A, ternyata partai C nyalonkan juga atau menawari juga dari partai K misalkan, itu yang tidak berkenan. Kemudian tidak boleh lebih dari satu dapil, harus di satu dapil. Itu tidak boleh. Misalnya di Batu kita kan ada 4 dapil ya, Batu 1, Batu 2 itu masih di ruang lingkup Kecamatan Batu, kemudian Batu 3 itu Bumi Aji, dan Batu 4 ada di Jonrejo. Tidak boleh ini Mbak Dea ada di Batu 1 juga ada di Batu 4. Nah, itu tidak boleh. Meskipun di partai yang sama itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Berikutnya di satu lembaga perwakilan. Artinya apa? Kalau tingkat kota, lembaganya adalah DPRD tingkat kota. Kalau provinsi, DPRD tingkat provinsi. Kalau RI, DPR RI. Nggak boleh ini ada di kota juga mencalonkan di provinsi. Jadi ini dua prinsip yang pertama yang harus dipenuhi dulu. Untuk apa? Untuk partai politik
mengetahui. Jadi menempatkan orang-orangnya itu pas gitu ya. Jadi mau ditempatkan di dapil mana, di lembaga perwakilan apa, mau kota, provinsi atau DPR RI. Nah, itu prinsip yang pertama. Jadi alurnya memang cukup panjang ya, mulai dari pengumuman kita itu mulai di 24 sampai 30 April kemarin kita pengumuman, kemudian di 1 sampai 14 Mei kita melakukan penerimaan ya, dengan dinamika yang cukup luar biasa ya. Jadi serunya kita menerima penerimaan bakal calon anggota legislatif itu seru seperti itu. Kalau dulu di 2019 itu partai politik kan membawa berkas yang bertumpuk-tumpuk. Banyak sekali ya, Banyak Pak. sekali. Nah sekarang sangat ringan sekali. Sangat ringan. Tapi tetap seru, tetap seru ya. seru. Kemudian semestinya tanggal 15 Mei nanti hingga sampai 23 Juni itu kita melaksanakan yang namanya verifikasi administrasi. Jadi dokumen-dokumennya sudah diserahkan oleh partai politik ke KPU itu kita verifikasi, gitu. Kita teliti istilahnya ya. Kalau kemarin sekedar lengkap dan benar saja. Lengkap itu istilahnya lengkap itu calonnya ada berapa, kita cek. Jangan sampai ini calonnya yang diajukan itu 7, sementara yang di hard file-nya, di dokumennya itu ternyata 8 atau berkurang. Nah, ini yang menjadi concern kita kemarin. Dan benar itu dari susunan, kemudian dari keterwakilan 30%-nya itu terpenuhi, itu kita anggap benar, itu kita terima gitu. Selanjutnya nanti sampai kemudian di 9 Juli, jadi space-nya cukup panjang ya, 26 Juni sampai 9 Juli nanti itu kita ada perbaikan terhadap apa? Terhadap yang sudah kita teliti tadi itu. Misalkan dari syarat calon misalkan. Oh, ada yang kurang, misalkan ijazahnya ada yang belum terbaca, misalkan ada yang blur dan macam-macam itu diperbaiki. Sampai nanti kita umumkan menjadi DCS ya, itu baru di 23 Agustus. 23 cukup Agustus panjang, ya. Jadi masih kurang lebih 2 bulan ya. Iya, 2 bulan. Hari ini. Per bulan ini 2 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu masih ada rentang partai politik itu dapat melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang ketika verifikasi administrasi kita temukan ada yang belum memenuhi syarat atau bahkan mungkin tidak memenuhi syarat. Jadi banyak variannya gitu, Mbak. Memang gimana sih Pak penilaian terhadap proses seleksi yang pengajuan bakal calon anggota ini kan pasti banyak sekali ya. Betul. Jadi KPU untuk menyeleksi dan menilainya bakal calon ini gimana sih Pak? Tentu indikator kita tidak lepas atau tidak keluar dari PKPU 10 2023 tentang penerimaan atau pendaftaran bakal calon anggota dewan ya. Kemudian juga ada keputusan-keputusan yang mengikutinya, baik itu keputusan yang 352, kemudian disusul lagi dengan keputusan 403. Jadi banyak variannya. Adapun seleksi awal itu mestinya memang ada di stakeholder, ada di teman-teman partai politik. Jadi calon A ini menurut mereka sudah capable atau memenuhi syarat, menurut mereka gitu sudah pantas, itu yang diajukan. Itu di luar dari sistem yang ada di KPU. Oh gitu. Setelah mereka menyampaikan daftar bakal calonnya, jadi awal itu kan kita menerima daftar saja. Iya, menerima. Daftar, kemudian siapa yang mengajukan, otoritasnya yang mengajukan itu adalah ketua dan sekretaris partai politik tingkat kota. Jadi kalau ada partai politik yang mengajukan di luar nama dari yang di SK-kan oleh partai politik itu, tentu kita akan menolaknya gitu. Itu dari sisi administratif. Kemudian dari sisi administratif bakal calonnya, ya hari ini sampai nanti 23 Agustus tadi ya. Juli. Oh Juli. Agustus itu nanti kita penetapan. Pengumuman daftar calon sementara. Sebelum nanti kita umumkan di Oktober itu untuk daftar calon tetapnya gitu. Nah, banyak variannya. Misalkan ini KTP ya, dari identitas. Ada KTP yang
tidak sesuai mungkin NIK-nya. Ketika kita cek NIK-nya ternyata bukan orang yang sama seperti tertuang di dalam daftar bakal calonnya. Ini menjadi bagian item yang akan kita teliti gitu. Dan juga tidak hanya itu saja. Jadi setidaknya ada 12 lebih indikator itu yang harus kita cek ya, termasuk surat pernyataan, kemudian ada surat keterangan dari pengadilan negeri, tidak pernah dipidana misalnya, ini yang mempunyai keputusan hukum tetap gitu, itu menjadi concern. Jadi beberapa hal yang kemarin belum selesai teman-teman partai politik untuk melengkapi, nah hari ini kemudian yang kita cek apakah sudah lengkap, sudah benar atau sudah terisi dengan betul. Ijazah ya ijazah begitu, KTP ya KTP, surat pernyataan PN ya PN. Kalau ada gelarnya, apa data dukung yang yang diikutkan dalam dokumen yang diserahkan. Kalau dulu dokumennya berupa berkas bertumpuk-tumpuk, Mbak Dea, ya. Kalau sempat mengikuti ya. Nah kalau sekarang itu semuanya by system, by system semuanya. Jadi yang kita terima di awal itu cuma 3 berkas saja. Yang pertama itu adalah persetujuan dari istilahnya partai. Tentu partai ini di tingkat pusat ya, karena partai politik itu mau mengajukan seperti apa, kalau tingkat DPP-nya tidak ada persetujuan, kita tidak bisa menerima. Berikutnya adalah pengajuan yang saya sampaikan tadi. Pengajuan itu harus diajukan oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik di tingkat kota. Di luar itu tidak bisa kita terima. Berikutnya adalah daftar calon. Daftar calonnya adalah kalau lengkap 4 dapil, ya kita cek 4 dapil semuanya. Terus kemudian susunannya sudah betul atau enggak. Kemudian ada namanya zipper system, Mbak Dea. Jadi zipper system itu dari 3 bakal calon itu harus dan wajib ada 1 perempuan. Nah, sehingga urutannya ini kita lihat betul atau enggak ini, laki-laki perempuan, laki-laki atau perempuan laki-laki atau laki-laki perempuan. Itu terserah partai politik, yang penting masuk zipper systemnya. Jadi sampai kemudian di 1 sampai 14 itu variannya banyak. Ada yang kita kembalikan, ada yang 2 kali kita kembalikan gitu. Ada yang 1 kali, ada yang 1 kali. Jadi ada 3 partai politik yang kita kembalikan waktu itu. Ya karena beberapa hal tadi. Iya betul. Jadi untuk kewenangan yang secara fisik, kemampuan itu memang dari partai politiknya sendiri ya, Mas ya. Awal memang harus partai politik dulu. Sendiri ya. Berarti kalau untuk administratif baru diserahkan oleh KPU seperti itu ya. Oke. Dan ini kalau peran partai politik sendiri nih dalam penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Batu ini nanti bakal seperti apa? Perannya ya memang sangat vital ya, karena memang jadi istilahnya SDM yang diberikan itu adalah murni dari pemilihan dari partai politik sendiri. Hak prerogatif partai politik, mau dia memasukkan si A si B di dalam dapil 1, 2, 3, 4 itu hak prerogatif dari masing-masing partai politik. Sehingga kita tidak punya intervensi apapun terhadap itu. Kita istilahnya pasif menerima apa yang disampaikan oleh partai politik gitu. Tentu saya kira juga partai politik juga sudah memahami itu, bahkan kriteria-kriteria yang mereka inginkan seperti apa sudah sangat paham gitu, Mbak Dea. Kalau misalnya nih boleh tahu kalau apa sih yang ngomongin administratif ya, memang pendidikan terakhirnya dari bakal calon ini kira-kira Mas Ervan tahu nggak sih pendidikan terakhirnya ini harus apa gitu loh calon? Jadi dalam regulasi kita itu minimal itu adalah SMA. Minimal SMA. Jadi ada 1 kewajiban yang mereka harus unggah data ini, dokumen ini, dan itu tidak boleh tidak ada, harus ada. Itu adalah isi SMA. Meskipun dia magister atau doktor, ketika ijazah SMA-nya tidak dilampirkan, tetap kita kembalikan, tetap kita tolak ya. Harus ada ijazah SMA. Jadi itu dokumen pertama terkait dengan pendidikan ya. Tentu banyak varian juga, misalnya ijazah ini ada yang ijazah SMA itu yang istilahnya disetarakan gitu kan. Misalnya ijazah dari pondok pesantren dan sebagainya. Apakah boleh? Tentu boleh ketika memang setelah kita
koordinasi mungkin dengan Kemenak atau dengan lembaga pendidikan agama yang ada di Kota Batu yang menyatakan ijazah ini, itu kan kita tidak punya kemampuan untuk mendeteksi oh ini ijazah yang setara SMA ataukah tidak, kan begitu Mbak Dea dan pemirsa. Tentu dari koordinasi itu nanti akan kita tentukan kalau memang ini ijazah setara SMA, tentu sudah kekuatannya sudah sama dengan ijazah SMA yang murni begitu. Oke. Nah, ini ngomongin tadi kan cukup menarik nih, dia cukup tertarik karena beberapa dokumen-dokumen yang tidak lengkap ini akan dikembalikan gitu ya Mas Irfan ya. Nah, memang persyaratannya apa saja sih untuk menjadi administratifnya ya, untuk menjadi bakal calon yang akan diajukan oleh partai politik ke KPU? Jadi syarat-syaratnya memang ada di PKPU 10/2023 ya. Jadi syarat calonnya itu banyak, sekitar ada 12-an itu ya. Mulai dari KTP, terus kemudian ijazah, terus ada surat pernyataan itu setia kepada Pancasila dan sebagainya, banyak itu runtutannya. Terus kemudian ada surat dari pengadilan terkait dengan pernah atau tidak pernah dipidana tadi itu. Terus kemudian pernyataan itu juga banyak, sanggup bekerja penuh waktu dan sebagainya. Itu dokumen-dokumen yang harus ada gitu untuk kami melakukan verifikasi administrasi sampai nanti di tanggal 23 itu. Oke. Emangnya Pak, kalau misalnya nih dari partai A mencalonkan 4 orang anggota, di partai B 7 orang anggota gitu tuh memang terserahnya mereka atau ada suatu persyaratan dari KPU nih harus menentukan berapa jumlahnya? Tentu sebelum kita melakukan penerimaan ini Mbak Dea dan para pendengar PJTS, kita sudah menentukan arenanya dulu. Ya. Arenanya itu apa? Yang kita menentukan dulu. Jadi kita sudah melakukan uji publik dapil. Uji publik dapil itu kita undang semua seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana kalau dapil itu dirubah ataukah tetap? Nah, itu kan kita butuh masukan semuanya. Tentu kita juga punya rule sendiri bahwa menentukan arena itu tidak semau-mau kita gitu loh. Wah, Batu mek telung kecamatan nih kita buat 3 dapil saja begitu. Itu tidak bisa. Jadi harus ada keterkaitan dengan pemilu yang sebelumnya. Terus kemudian jumlah penduduknya berapa. Itu yang menjadi bagian untuk kita menentukan arena pertarungan dari para kandidat ini. Dan sekarang sudah kita tetapkan arenanya di Kota Batu ada 4 dapil. Ya. Tadi saya sampaikan di Kecamatan Batu itu ada 2 dapil, Batu 1, Batu 2, kemudian Batu 3 Bumiaji dan Batu 4 Jenrejo. Nah, itu arenanya. Jadi setelah arenanya para kandidat ini tadi gimana? Menentukan KPU-nya, menentukan berapa orangnya. Nah itu. Jadi arenanya itu yang kita tentukan. Nah, tergantung dari masing-masing partai politik sanggup tidak untuk mengisi alokasi yang sudah kita sediakan. Misalkan di Batu 1 itu ada alokasi kursi itu 7. Nah, tinggal membagi saja. Kalau di kita ada 18 partai politik, Batu 1 itu alokasi kursinya, arena pertarungannya yang diperebutkan adalah 7 kursi. Batu 2 7 kursi juga. Kemudian di Batu 3 ada 9 kursi dan Batu 4 Jenrejo ada 7 kursi. Total kita ada 30 kursi yang akan diperebutkan oleh masing-masing kandidat dari bakal calon yang diajukan oleh partai politik tadi itu. Nah, tergantung kemampuan. Kalau kemudian dari 18 partai politik itu mampu untuk memenuhi semua, maka akan ada kurang lebih sekitar 540 bakal calon yang memperebutkan 30 kursi arena yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari sebelum kita menerima pengajuan bakal calon tadi 500 itu. lebih 540. Oke, kalau mampu. Tapi sampai sekarang baru tercatat 433. Ada seperti kayak penaikan nggak sih dari tahun sebelumnya? Kalau tahun sebelumnya tipis kenaikannya. Tipis ya. Selisih 1 saja kalau ada. 2019 itu 434 kalau nggak salah. Oh, 434. 10 kemudian kita anulir karena memang
dari hasil pemeriksaan dan sebagainya ternyata tidak memenuhi syarat. Jadi ada 424 kalau nggak salah. Iya. Gitu. Dan sekarang 433 ini belum kita lakukan pemeriksaan ya. Kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tentu nanti akan ada perbaikan kalau sanggup diperbaiki, kalau enggak juga ya kita terima hasil pemeriksaan itu, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman partai politik. Oke, sejauh ini sosialisasinya sendiri kepada masyarakat apakah sudah semuanya, Mas Ervan? Kalau sosialisasi dari sisi tahapan, tentu kita tidak pernah berhenti untuk mensosialisasikan. Betul. Kita ada media sosial, ada Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, sebagainya. Kita manfaatkan itu semuanya, termasuk memaksimalkan web atau kemudian ada forum-forum WA group, WAG tadi itu. Kita maksimalkan sosialisasi. Kita ada namanya forum Pako Humas, Badan Koordinasi Humas se-Kota Batu, kita tergabung di sana. Kita juga mensosialisasikan. Tapi dalam hal untuk bakal calon kita belum mensosialisasikan. Belum ya. Karena pada saat ini kita belum mengumumkan, baru nanti di 24 Agustus ya, Agustus 2023, Agustus itu kita mengumumkan daftar calon sementara. Itulah masyarakat kemudian dapat memberikan tanggapan, masukan dan sebagainya. Terkait inilah daftar calon sementara bakal calon anggota legislatif Kota Batu. Itu nanti akan kita sosialisasikan ke masyarakat untuk dapat masukan dan tanggapan. Untuk tanggapan sendiri ya dari sosialisasi tersebut, apakah ada tanggapan yang positif negatif mungkin ya Mas Ervan ya? Oke, kita lanjut setelah yang satu ini ya Mas Ervan, kita break terlebih dahulu. Tetap dengarkan Radio Tidar Sakti PJTS semuanya di 96,2 FM Radio Tidar Sakti. 96,2 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. Kembali lagi Dolar di perbincangan kita bersama dengan Mas Ervan selaku apa Pak? Selaku anggota divisi teknis di KPU Kota Batu ya. Oke, dilanjutkan dari pertanyaan sebelumnya ini Mas Ervan. Kan pasti kalau sosialisasi ini kan pasti ada tanggapan negatif dan positifnya dari masyarakat ya. Kira-kira yang sudah ditampung oleh KPU saat ini apa saja sih? Kalau dalam proses penerimaan bakal calon, kita masih belum mendapatkan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan ada gitu ya. Tentu kita sudah membuka lebar melalui form link yang ada di website kita, mau di medsos juga bisa, mau lewat email BPID juga bisa. Itu tanggapan masyarakat terhadap proses penerimaan bakal calon itu. Mau terhadap prosesnya, mau terhadap bakal calon yang mungkin juga sudah diketahui oleh publik, barangkali sudah diketahui. Kita belum mengumumkan ini, tapi namanya orang mencalonkan diri itu kan sudah entah itu woro-woro atau apa kan minimal sudah diketahui oleh tetangganya atau apa. Nah, kita tetap menerima itu tanggapan itu, baik itu tanggapan secara positif maupun secara negatif. Adapun kalau memang negatif terhadap tanggapan nanti ya. Tapi ini berdampak ketika nanti kita sudah mengumumkan DCS ya. Tentu kita akan melakukan yang namanya klarifikasi terhadap hal tersebut, terhadap tanggapan masyarakat yang negatif tadi itu. Negatifnya terkait dengan apa yang kita perlu untuk klarifikasi. Apalagi misalkan tanggapannya itu justru membuat tidak memenuhi syaratnya calon tersebut. Nah ini memang yang sangat krusial untuk harus kita lakukan klarifikasi tersebut. Jadi kepada masyarakat, lebih pendengar PJTS, monggo kami persilahkan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap proses
penerimaan bakal calon ini, atau bahkan mungkin sudah diketahui nih oleh masyarakat ini calon-calonnya siapa saja yang ada di tetangga kanan kiri, samping, bawah, atas itu, kampung sebelah dan sebagainya. Nah itu dipersilakan saja untuk memberikan tanggapan dan masukannya kepada KPU. Oke, untuk batasan usia sendiri bakal calonnya itu maksimal atau minimalnya usia berapa ya Mas 21. Ervan? 21 minimalnya ya? 21. Untuk maksimalnya? Iya. Kalau maksimalnya enggak ada maksimal. Enggak ada maksimal ya selama ditentukan lain ya. Selama ditentukan lain, karena di sana ada persyaratan sehat jasmani dan rohani. Rohani, iya Ya. betul. Ketika dinyatakan oleh rumah sakit, dalam hal ini adalah rumah sakit pemerintah gitu ya, atau rumah sakit lain yang memiliki sertifikasi macam-macam begitu terkait dengan kerohanian atau kejiwaan dan sebagainya, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan misalkan usianya sudah di atas 70 atau 60 tapi dinyatakan masih mampu, Masih sehat ya. masih secara administratif kita tidak ada Masih diperbolehkan. masih diperbolehkan. Oke. Berarti kalau minimalnya usia 21 tahun ya. Pas nanti di penetapan DJT itu. DJT, oke. Untuk proses komunikasinya sendiri nih Mas, dan koordinasi antara penyelenggara penerima pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Batu ini sejauh ini oleh anggota KPU seperti apa ya Mas? Oke. Tentu koordinasi dan komunikasi kita tidak terputus ya, tidak terputus hanya di ruang-ruang yang formal, Oke. mau di undangan kegiatan dan sebagainya, tapi juga di luar itu kita selalu komunikasi. Misalkan kita dengan teman-teman Bawaslu misalkan berkaitan dengan penerimaan. Jadi kita selalu memberikan informasi. Misalkan dari 1 sampai tanggal 14 ini, partai apa saja yang kemudian sudah siap gitu. Sudah siap untuk mengajukan bakal calonnya, dan tanggal berapa, jam berapa akan mengajukan bakal calonnya ke KPU misalkan. Nah itu selalu kita sampaikan ke teman-teman penyelenggara yang di jajaran samping, dalam hal ini adalah Bawaslu. Tetapi di internal kita selalu untuk mengkaji itu berbagai dinamika yang ada. Misalnya kemarin ini sedikit cerita, jadi ada 3 partai politik itu yang kita kembalikan. Ya. Jadi kalau komunikasi internal kita tidak baik atau kemudian ada hal-hal yang kemudian tidak dipahami oleh teman-teman teknis berkaitan dengan ini, tentu kita juga akan melanggar hal-hal yang sudah ditentukan oleh peraturan itu. Misalkan dikembalikan kenapa misalkan gitu. Jadi ada satu partai dan itu terbukti Mbak Dea. Jadi benar dan lengkap itu salah satunya. Dari daftar calonnya itu ada 28 misalkan. 28 atau 29 gitu. Yeah. Ternyata di sistem kami itu tercatat 28. Oke. Ya, tentu enggak bisa. Nggak bisa. Kita sinkronkan mau bagaimana di sini 29 ternyata yang di bawah 28 ya tentu kita kembalikan. Atau kemudian ada di salah satu dapil itu sekarang kita kembalikan harus wajib memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Jadi kalau hanya satu calon saja maka calonnya harus perempuan itu di satu dapil. Nah ini ada salah satu partai itu yang calonnya di satu dapil itu cuma satu laki-laki toh, akhirnya kita kembalikan gitu, ya. akhirnya kita kembalikan. Berikut pula ada satu partai yang mengajukan pengajuannya itu tidak dilengkapi dengan daftar calon-calonnya, kita kembalikan juga. Okay. Ya, jadi dinamika itu. Jadi ada yang sampai 2-3 kali itu kita kembalikan satu partai itu. Tapi akhirnya dengan regulasi, dengan pemahaman kita komunikasi dengan partai politik, dengan teman-teman internal pelaksana teknis yang ada di KPU, ya semuanya alhamdulillah dapat diterima. Jadi 18 partai politik yang ada di Kota Batu itu ada calonnya semua. Ada calonnya semua ya. Ada calonnya syukurlah. semua. Dan semakin ramai akhirnya. Iya, semakin ramai betul. Untuk kriterianya sendiri nih Mas Ervan yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan kelulusan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Batu ini seperti apa sih pertimbangannya? Jadi ini bukan lagi pertimbangan, jadi ini sudah menjadi rumus bakunya kita dalam melakukan verifikasi administrasi. Yang pertama adalah kebenaran dokumen itu. Benar enggak dokumen ini dikeluarkan oleh misalnya ijazah ini. Ijazah ini benar enggak ijazahnya ini? Jangan-jangan ijazahnya
Bisa tipu-tipu ya. Bisa jadi kan begitu. Atau kemudian ada ijazah yang belum memenuhi syarat, jadi ada ketentuan di sana itu harus ada fotokopi ijazah yang dilegalisir. Ini tidak ada legalisir. Nah, tentu kan kita akan mempertanyakan itu. Itu dari kebenaran dan keabsahan dokumen. Kemudian juga kegandaan calon. Jadi jangan sampai setelah kita teliti misalkan ada calon yang di dua partai misalkan, itu. Kalau dari sisi administrasi tentu variannya dari KTP itu juga harus sudah e-KTP. Nggak boleh pakai KTP yang 2012 waktu itu akhir itu kan, itu harus e-KTP semuanya. Kalau saat ini yang belum e-KTP masih ada waktu untuk perbaikan, masih ada waktu. Atau bahkan KTP-nya belum pegang, yang dipegang masih suket atau yang disampaikan melalui sistem itu masih KTP yang lain atau orang lain, masih dimungkinkan untuk diperbaiki lagi. Ya, itu kita melihat kebenaran, sudah substansi kebenarannya. Kalau kemarin cuma lengkap dan benar. Kalau sekarang substansi benarnya sudah. Si A, KTP-nya juga harus si A. Gitu. Ijazahnya A juga harus ada ijazah A, fotokopi yang dilegalisir tadi itu. Kemudian surat pernyataan, jadi pernyataan banyak tadi yang saya sampaikan tadi itu. Kemudian fotokopi ijazah tadi keterangan. Surat kesehatan jasmani dan rohani. Sekaligus surat bebas dari penyalahgunaan narkotika dari BNN atau rumah sakit yang kalau memang rumah sakit itu memiliki kualifikasi untuk mengeluarkan bahwa seorang bebas dari pemakaian narkotik, ya tentu kita akan menerima dokumen sebagai keabsahan dari yang dimiliki oleh calon tersebut itu. Kemudian tanda terbukti sebagai pemilih. Nah, ini saya kira kemarin di teman-teman penyelenggara di kita, mau PPK maupun teman-teman penyelenggara yang ada di tingkat desa sudah melaksanakan yang namanya coklit. Jadi insya Allah semua sudah terdaftar sebagai pemilih ya, kecuali yang belum. Kecuali yang belum ini bisa jadi karena memang ketika mereka kemarin teman-teman penyelenggara yang di desa melakukan coklit tidak ketemu atau entah posisi sedang pindah kemudian balik lagi, kan bisa jadi seperti itu. Nah, kita imbau kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, artinya nanti yang memiliki hak untuk memilih di hari H di 14 Februari itu, kita himbau untuk segera menyampaikan data dirinya ke KPU untuk kemudian kita sampaikan ke teman-teman data untuk kemudian dimasukkan ke dalam daftar pemilih begitu. Jadi tidak tertutup hanya kemarin coklit saja. Jadi bahkan sampai hari H pun ketika dia tidak terdaftar sebagai pemilih, kalau 2019 kita ada ketentuan masih boleh menggunakan hak pilihnya hanya dengan menggunakan KTP. Tentu KTP-nya juga harus KTP domisili sini ya, domisili Batu, tidak boleh KTP domisili Jakarta menggunakan hak pilihnya di sini. Boleh, tapi harus ada ketentuan syarat yang lain gitu, ada daftar pindah dan sebagainya gitu. Terus kemudian ada surat keterangan dari pengadilan negeri tadi sudah sampaikan. Saya kira hal-hal itu saja Mbak yang menjadi concern kita. Atau kemudian ada beberapa unsur yang menyebabkan kondisi tertentu bakal calon ini harus mengundurkan diri. Misalkan karena PNS, TNI, Polri, kan harus mengundurkan diri. Atau kemudian ada bakal calon itu yang saat ini menjadi anggota dewan tapi hari ini dicalonkan oleh partai yang lain, mereka itu juga harus ada pengunduran dirinya. Itu tidak bisa diterima ya Pak ya. Itu harus ada pengunduran dirinya. Kalau tidak ada, masih ada waktu sampai nanti di 3 Oktober harus dipenuhi itu. Meskipun ASN yang saat ini masih belum purna gitu, tapi sudah mengajukan pengunduran dirinya. Nah, itu kita masih tetap bisa menerima sepanjang dapat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud, misalkan pengunduran dirinya. Surat pernyataan pengunduran dirinya, kemudian tanda terima surat pengunduran dirinya yang tadi itu diterima oleh pejabat yang berwenang di instansinya begitu. Nah, itu meskipun surat pemerintahnya belum ada, tapi itu kita anggap sudah memenuhi dokumen persyaratan dari calon tadi itu. Itu juga termasuk persyaratan ya. Termasuk persyaratan. Oke Pak.
Untuk domisilinya sendiri Pak, dari domisilinya bakal calon ini apakah harus dari warga Kota Batu sendiri? Kalau domisili bakal calon tidak harus dari Kota Batu. Tidak harus ya? Ya, jadi teman-teman partai politik kemarin ada yang salah satu bakal calonnya itu dari luar, dari Bogor atau Depok kalau nggak salah itu. Tentu masih dimungkinkan, selama dokumen administratif itu dilengkapi semuanya. Tadi saya sampaikan mulai KTP, mulai surat PN dan sebagainya tadi itu ada semuanya. Dan memang diajukan oleh partai politik. Dan diajukan oleh partai politik di Kota Batu. Oke, gitu. Seperti itu ya Pak ya. Untuk mungkin bakal calon yang saat ini akan mencalonkan kembali nih Pak, kira-kira apa sih yang perlu dibutuhkan kembali selain administratif tersebut? Kalau dari kami berhenti dari sisi administratif saja. Jadi dokumen-dokumen yang harus ada tadi itu mulai KTP, jadi ada 12 item tadi itu. Itu harus ada semuanya. Kalau dari yang lain, materi yang lain itu kami serahkan sepenuhnya kepada partai politik dan bakal calon yang bersangkutan tentunya. Begitu. Ya. Untuk mungkin himbauannya nih, bukan himbauan seperti harapan saja ya Pak ya, harapan kesan pesannya kepada bakal calon nih yang akan mencalonkan dan akan dipilih oleh masyarakat di tahun 2024 mendatang. Ya. Kalau kami dari penyelenggara tentu sebagai juga unsur masyarakat yang mewakili masyarakat tentu ya sebagaimana sebesar mungkin memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Batu, tentu itu. Hal yang paling substansi adalah itu. Pesan-pesannya. Terus untuk harapannya sendiri? Ya, harapannya kepada masyarakat ya saat ini ketahui calonnya siapa, track recordnya bagaimana, silakan. Karena memang mengetahui calon ini penting ya Mas Ervan ya. Penting. Karena kadang ini orang karena asal nyoblos sudah gitu tidak ya. lagi di masanya namanya money politik. Iya betul. Walaupun tidak bisa kita hindari, seperti Nyun Sewu, bau kentut itu kan ada baunya tapi kan tidak ada bentuknya kan. Gitu. Ini sudah bukan masanya lagi. Iya betul. Dan jangan kita kadekan hanya dengan uang 100.000 kita korbankan 5 tahun ke depan ini nasib bagaimana perkembangan Kota Batu, bagaimana masyarakat Kota Batu dengan hanya 100.000 untuk datang ke TPS. Satu kali menggunakan hak pilihnya. Itu yang paling substansi. Sebelumnya terima kasih banyak ya untuk Mas Ervan yang sudah hadir ke sini, yang sudah memberikan sebuah seperti sharing session ya bersama saya ya kali ini ya. Kan kita tandemnya sendirian. Oh iya, tandemnya sendirian. Terima kasih, dan untuk himbauan kepada masyarakat semuanya, berbijaklah untuk memilih ya Mas Ervan. Jangan pernah golput juga ya, sayang sekali karena memilih ini juga enggak setahun sekali ya. Kadang ya bisa bertahun-tahun, kan kemarin kan tahun 2019 ya. Terus kali ini dilaksanakan 2024, 5 tahun sekali ya Pak ya. Jadi memang masyarakat dihimbau untuk bijak dalam memilih dan jangan berkecimpung dalam money politik tadi ya Pak ya. Terima kasih banyak Mas Ervan yang sudah hadir bersama tim-timnya. Dan mungkin PJTS itulah sekian dulu perbincangan sharing session. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan ya Mas Ervan ya. Terima kasih untuk PJTS yang sudah setia nih mendengarkan yang dari streaming WhatsApp maupun Facebook. Dan akhirnya salam dangdut.